diumumkan pasien pertama COVID-19 di tanah air pada 2 Maret lalu, hingga kini jumlah pasien terus mengalami pertambahan. Karuan saja, pandemi yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya tersebut telah menjadi momok oleh sebagian masyarakat. Media pun kerap menjejali kita dengan headline berita-berita yang justru menambah kekhawatiran. Terkadang, kekhawatiran tersebut muncul tanpa alasan yang jelas, hanya berdasarkan persepsi semata. Salah satunya adalah kekhawatiran datang berobat ke rumah sakit. Rumah sakit dianggap oleh sebagian orang awam adalah tempat potensial penyebaran COVID-19. Apalagi rumah sakit yang notabene-nya menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Hal tersebutlah yang membuat sebagian orang menjadi enggan untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit untuk sementara ini. Belum lagi orang-orang yang memang menderita riwayat penyakit seperti asma, TBC, bronkitis, dan lain sebagainya, yang memang semestinya harus mendapatkan pengobatan secara berkala ke rumah sakit, jadi mengurungkan niatnya untuk berobat. Tak hanya itu, pun sekedar memeriksakan gigi saja, orang berpikir 2 kali. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, karena penyebaran COVID-19 lebih banyak terjadi melalui droplet atau air liur. Sementara, sebagaimana kita ketahui, peranan dokter gigi lebih banyak bersinggungan dengan area mulut. Nah, di satu sisi, mulut bisa menjadi salah satu pintu masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Kata Dokter. Dan kali ini kita memang tidak di studio Jak TV, tapi dari masing-masing tempat dengan menggunakan aplikasi Zoom, ya. Dan tentu saja pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga di hari raya ini kita tetap bisa menikmati kebesaran daripada Tuhan, kita menikmati kebersamaan juga dengan keluarga meskipun masih dalam era pandemi COVID-19. Pemirsa, malam ini kita punya seorang tamu istimewa, ya. Sebenarnya ada 2 orang tamu, tapi kita akan undang satu demi satu. Yang pertama adalah Dokter Gigi Anggraini atau Dokter Gigi Rani dari Klinik Palapa, ya, dan juga dari Klinik MNDC, ya. MHDC, Dok. Halo, Dokter. Halo, Dokter Boyke, ketemu lagi. Apa kabar? Baik, Dok. Maaf lahir batin. Sama-sama, Dokter Rani. Aduh, Dok nih, kita culik nih meskipun sedang dalam masa Idul Fitri, ya, karena banyak banget persoalan tentunya seputar masalah perawatan gigi. Tahu sendiri lah, ya, kalau kita buka puasa selama bulan puasa ini kan kita juga takut ke dokter gigi, tapi makanannya tetap aja yang manis-manis. Kadang-kadang ketika stay at home ini juga kita malas untuk mandi, sikat gigi. Nah, kebetulan ada Dokter Gigi Rani ini, ya. Sebenarnya yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana sih, Dok, di era COVID-19 ini sterilisasi gigi sehingga kita tuh mau ke dokter gigi tanpa ragu-ragu karena kita tuh nanti kalau sterilisasinya kurang nih nanti malah bisa nular. Seperti apa, Dok? Oke, Dokter Boyke, kayaknya pertanyaannya dari yang pembahasannya dari yang pertama tadi ya sampai ke sterilisasi. Boleh ya. Jadi gini, Dok. Prinsipnya kan kita ini dalam masa pandemi ini ya harus yang paling utama adalah menjaga kebersihan. Setuju ya, Dok, ya? Menjaga kebersihan. Nah, kalau emang kita harus selalu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, pasti salah satunya gosok gigi ya, Dok. Yang pertama yang kalau males mandi, males gosok gigi itu PR banget juga buat dokternya nanti. Ketika selesai masa pandemi itu dia yang saya juga jadi deg-degan, Dok, nanti jangan-jangan ini udah pada males gosok gigi terus sekarang giginya jadi lebih banyak gitu ya, Dok. Kadang-kadang males mandi, tapi kan gosok gigi mah tetap aja, ya. Habis
buka maupun sahur kan biasanya juga tetap harus diakhiri sebelum imsak itu adalah gosok gigi. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih dok makanan yang manis-manis tadi sebelum kita nyampe nih? Sekarang kita nih pengen juga di era COVID-19 kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usahlah pergi ke rumah sakit atau ke klinik kalau nggak perlu-perlu banget gitu loh. Iya dok. Jadi kalau emang menyikapi tadi yang pertama lagi karena suasana Lebaran banyak makanan manis ya mungkin ya, ya itu PR yang paling utamanya adalah ya sikat giginya yang nggak boleh lupa jadinya nih gitu ya dok. Sehari Nah berapa jadi kali nih? Apa masa setiap kali habis makan kurma, habis makan yang manis-manis kita mesti sikat gigi? enggak juga sih dok. Jadi kan gini, prinsipnya adalah yang paling penting adalah ketika flow rate kita lagi turun, lagi kita tidur, nah itu yang harus banget dalam keadaan bersih. Jadi sebelum tidur itu yang harus sikat gigi, itu wajib banget. Jadi jangan sampai nih kalau malam-malam mungkin di rumah ada anak yang ketiduran nih bablas, padahal tadi siang kan juga emang udah makannya manis-manis gitu habis lebaran nih gitu. Nah terus ketiduran. Nah kalau bisa orang tuanya bangunin dulu, ayo sikat gigi dulu, ayo sikat gigi dulu. Mendingan cerewet sekarang gitu kan. Nah daripada nanti ada efeknya gitu dok. Dok, Terus jadi nanti, paling penting tuh mau tidur ya justru sikat gigi bukan pas bangun tidur ya. justru Padahal dok, mandinya kan bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Jadi susu sebelum tidur ya. iya dok, itu dia yang sering kali saya sering sampaikan juga ke pasien saya gitu loh. Selama ini gimana sikat giginya? Jangan-jangan justru mau tidurnya yang suka skip gitu. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya ketika kita mau tidur itu karena saat itulah flow rate saliva kita menurun gitu. Jadi kita yaitu yang saat-saat rawan di mana kita harus nggak boleh skip tuh sikat giginya. Terus tadi ya dok ya mau ngelanjutin kekhawatiran tentang ini ya dok ke dokter gigi gimana Ya, gitu. dokter gigi katanya takutnya ya belum penurunan dari pasien ngantri, tapi kan kita juga takut sterilisasinya. Itu seperti apa sih dok? Jadi kita gini, sekarang dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga sudah menerapkan SOP selama pandemi COVID ini dok. Sebenarnya sudah disosialisasi ke seluruh dokter gigi di Indonesia sudah memiliki SOP yang seragam. Nah, disinilah mungkin peran dari pengetahuan mungkin kita ya sebagai media di sini juga harus mensosialisasikan keadaan apa kan sebenarnya yang sebaiknya pergi ke dokter gigi dan keadaan yang bagaimana yang nggak perlu ke dokter gigi dulu yang bisa menunda gitu ya dok. Ya Nah, gitu. Nah, sama memang kalau menjawab dari yang bagaimana sterilisasinya dan bagaimana SOP-nya, tentunya kita semua sama-sama ingin menghindari terjadinya penyebaran atau penularan dari COVID-19 ini kan ya dok. Jadi memang step-stepnya tentunya harus karena dia dokter gigi ini merupakan high risk tertinggi ya dok dari seluruh profesi dokter kan ya katanya Sikat gigi, mulut, ya kan, dan hidung. Gitu iya loh. kan itu kan kita dokter gigi kan karena berkontak dengan droplet dengan aerosol dengan jadi disinilah di mana kita diwajibkan sudah dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk memproteksi diri dengan alat pelindung diri yang level 3, dok. Gitu, yang level 3. Jadi memang APD level 3 kita memang diwajibkan. Bila dokter gigi tidak siap dengan APD level 3, maka dilarang berpraktek gitu bahkan. Oke. Nah, pemirsa menarik sekali ya perbincangan dengan dokter gigi Rani ya, dan tentunya kita akan sambung pembicaraan ini setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya.